Henry melihat tidur manis gadis itu, lalu menurunkan pinggangnya dan mengulurkan kedua lengannya yang sehat untuk mengangkatnya. Dia sangat ringan dan tidak memiliki beban di pelukannya. Henry membuka pintu ke kamar tamu. Henry dengan lembut meletakkan gadis itu di pelukannya di atas tempat tidur besar yang empuk. Gadis itu menyentuh ranjang dan dengan cepat membenamkan wajah kecilnya di bantal, mencari posisi tidur yang nyaman. Henry mengira dia benar-benar mirip kucing kecilnya, Titi. Tidak tahu kenapa dia membeli Titi. Pada saat ini, kata-kata lembut gadis itu dari tidur terdengar di telinganya, Tuan Henry. Dia memanggilnya dalam tidurnya. Tubuh Henry menegang. Untuk beberapa alasan, suara Amelia membuatnya merasa sangat familiar. Keakraban itu membuat jantungnya berdebar, dan detak jantungnya hanya sekejap saja. Henry mengulurkan tangannya dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mimpikan aku, bukankah kamu mengatakan tidak ingin merayu?" Pada saat ini, Ibu Wulan tiba-tiba masuk. "Tuan, apakah kamu sudah makan malam?" Jari Henry menegang dan dia dengan cepat mengambilnya kembali. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan berkata seperti biasa, "Saya sudah makan di perusahaan tadi. Hari ini Amelia mengajak nenek itu untuk membuat pangsit. Tuan, saya akan menghangatkan beberapa pangsit untuk kamu cicipi." Henry menoleh untuk melihat Parman, "Membuat pangsit?" "Ya, Tuan, saya akan memasak sedikit untukmu sekarang." Melihat ketertarikan Henry, Parman segera turun untuk memasak. Di restoran, Parman membawakan pangsit yang sudah dimasak ke Henry. "Tuan, pangsitnya sudah siap." Ibu Wulan menutup mulutnya dan tersenyum. "Tuan, nenek itu telah hidup hampir sepanjang hidupnya. Saya menemani nenek dari putrinya kepala keluarga Mahendra. Setelah puluhan tahun angin dan hujan, wanita tua itu tidak pernah melakukan apapun. Pangsit, hari ini ketika Amelia mengajak nenek untuk membuat pangsit, dia terlalu senang. Tentu saja, ulat jelek ini adalah hasil karya wanita tua itu. Ketiga yang cantik ini dibuat oleh Amelia. Amelia sangat berguna, dan pangsitnya indah. Henry berkata, "Dia membungkus pangsit untukku karena dia sangat cantik," kata Amelia. Tuan muda itu lucu seperti babi kecil. Henry menggunakan sumpit untuk mengambil pangsit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa yang dia makan adalah bau udang, dan bau manis menyebar di mulutnya. "Tuan, apakah ini enak?" Parman bertanya sambil tersenyum. Henry makan satu, lalu mengangguk, "Enak. Ini adalah pangsit terbaik yang pernah dia makan." Pertandingan bola basket secara resmi dimulai hari ini. Para siswa dari Universitas Brawijaya datang ke alun-alun Gospin pagi-pagi sekali. Semua pemain bola basket telah berganti ke seragam tim mereka. Semua orang bersorak untuk sekolah mereka. Suasananya sangat hangat dan penuh cita rasa muda. Rizky bertemu lagi dengan alumnus lamanya, yaitu Universitas Triananda. Wakil Sucipto tersenyum dan berkata, "Oh, Rizky, aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Kenapa kepalamu botak lagi? Apakah karena tekanan baru-baru ini?" Kepala sekolah dan direktur perguruan tinggi dan universitas lain telah mengenal baik wakil sekolah Sucipto. "Rizky, kamu tidak boleh tertekan. Bagaimanapun, kamu adalah anak kedua dari 10.000 tahun, dan kali ini tidak terkecuali. Pak Tua, kamu harus khawatir tentang ujian masuk yang akan datang." "Oh tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, ini adalah tempat pertama. Yang terakhir, posisi ini milik keluargamu, tidak ada yang bisa mengambil." Rizky sudah terbiasa. Setiap kali rekan-rekan ini mengikuti wakil Sucipto untuk menertawakan dirinya sendiri, dia dengan dingin menyikat lengan bajunya dan berkata dengan berani, "Tunggu dan lihat, kali ini kami pasti akan menempati urutan pertama." "Pak Tua, cepatlah, ini siang hari, jangan bermimpi." Tidak ada yang percaya padanya,
dan menertawakannya lagi. Rizky sangat marah. Saat ini, pemain bola basket dari semua perguruan tinggi dan universitas memasuki lapangan, dan gelombang teriakan pecah di telinga. Rizky segera melihat tim bola basketnya di bawah kepemimpinan Kapten Rino memasuki lapangan, dan banyak orang bertepuk tangan dan berteriak. Melanie merasa wajahnya berkilau, pinggangnya tegak, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi. Tapi detik berikutnya, jeritan Universitas Andalas diliputi oleh jeritan Triananda, dan hanya pemain Triananda yang memasuki lapangan. Sebagai universitas kelas 1 di ibu kota Makassar, pemain Triananda memenangkan gelombang permainan tertinggi. Dan Universitas Andalas telah dilupakan di belakang. Vio Sucipto memandang Rizky dengan puas, yang berarti ingin mengalahkan saya di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba jeritan kegembiraan meletus dari kerumunan yang bersorak-sorai. Lihat, Henry, bos keluarga Mahendra, ada di sini. Henry datang, dan pemandangan yang ramai itu digesek barusan dan itu sunyi. Semua orang menoleh dan melihat ke atas. Mereka melihat sekelompok orang berjas dan sepatu kulit datang satu demi satu, dengan kartu biru tergantung di antara leher mereka. Mereka jelas-jelas senior keluarga Mahendra. Aura elit membuat orang terpukau. Hari ini Henry mengenakan setelan hitam. Pakaian mahal itu disetrika tanpa kusut. Dia berjalan ke karpet merah. Celana yang dipotong seperti pisau membentuk lengkungan yang mempesona. Tak seorang pun di seluruh Makassar yang mengenal keluarga Mahendra. Orang-orang dari keluarga Mahendra semuanya jenius dalam bisnis. Dari Krishna, yang mendirikan mitos keluarga Mahendra, hingga Henry, seorang remaja yang bermain di dunia bisnis, darah bakat mengalir di dalamnya. Meninggalkan kota Makassar 7 tahun lalu, sekarang menjadi penampilan publik pertama di mata dunia. Para mahasiswa dari perguruan tinggi dan universitas ini memandangi wajah tampannya yang luar biasa, yang sempurna 360 derajat. Matanya yang dalam dan sipit berpatroli dengan ringan, matanya yang tenang. Ini mengungkapkan kedewasaan dan ketenangan pria pada usia ini, serta pembunuhan tanpa henti pada posisi tinggi di dunia bisnis. Gadis-gadis dari kampus memiliki gelembung merah muda di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan aura mempesona Henry. Lebih buruk lagi, ini adalah perasaan detak jantung. Ketika Henry datang, Wakil Sucipto dan Direktur Utama lainnya maju satu demi satu. Tuan Henry, aku sudah mengagumimu sejak lama. Saya wakil dari Universitas Triananda. Henry berhenti, melihat ke arah Vio Sucipto dengan tatapan samar, lalu berkata suara rendah, "Halo, Vio Sucipto." Semua orang memperkenalkan diri, kepala sekolah Andalas ditekan sampai akhir. Dia berusaha sangat keras untuk bergerak maju, tetapi semua orang sangat ingin menyikat wajah mereka di depan Henry, dan tidak memberinya ruang untuk bergerak maju. Kepala sekolah Andalas kehabisan nafas, mereka terlalu menggertak. Saat ini, penyelenggara datang dan berkata, "Tuan Henry, ayo ambil foto." Semua orang dengan cepat berbaris di sebelah Henry, dan di sebelah Henry tentu saja adalah wakil sekolah Triananda Sucipto. Kepala sekolah Andalas tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk maju, dan kepalanya yang terkulai berdiri diam dalam posisi yang paling ekstrim. Tiba-tiba suara magnetis Henry yang dalam terdengar di telinganya. Apakah semua kepala sekolah universitas ada di sini? Penyelenggara mengangguk dengan hormat, "Ya, Tuan Henry, mereka ada di sini." "Lalu kenapa aku tidak melihat kepala sekolah Andalas?" Henry bertanya. Kepala sekolah Andalas awalnya berdiri di samping, tanpa rasa keberadaan, tapi dia tiba-tiba dinamai oleh Henry. Geser, mata semua orang tertuju padanya. Tidak ada yang mengerti bagaimana dia tiba-tiba dicari oleh Tuan Henry. Kepala sekolah Rizky juga tercengang, tapi dia bereaksi dengan cepat dan mendekati Henry dan berkata, "Halo Tuan Henry, kepala sekolah Andalas ada di sini."
Wakil Sucipto dengan cepat berkata, "Tuan Henry, kenapa kamu tiba-tiba mencari Rizky? Andalas ini tidak pandai belajar, dan hiburan juga yang kedua dalam 10.000 tahun. Mungkinkah Andalas menyebabkan masalah kali ini?" Mata Henry yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Rizky, dan suaranya rendah dan magnetis, berkata, "Pak Rizky tidak perlu gugup, tidak apa-apa, saya baru saja meneleponmu untuk datang dan mengambil foto." Henry menunjuk ke posisi di sampingnya. Awalnya Rizky hanya berdiri di paling ujung, yang juga merupakan posisi eksklusifnya, tetapi sekarang Henry memanggilnya untuk berdiri di sampingnya. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, dan ekspresi Wakil Sucipto berubah drastis, sungguh luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.